Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grid Dishub Juara. Hari ini bersama saya Rara dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kita telah didatangi oleh tamu spesial dari Kota Surakarta. Bersama saya juga tidak sendiri, ditemani oleh Kepala Bidang Angkutan Darat Bapak Agus Didik Suseno di sebelah kiri saya. Kemudian ada Bapak Kris dari Kepala Seksi Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, lalu ada Bapak Budi Prianjaya dari Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek. Nah, topik pembangunan transportasi yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian. Hampir 56,2% penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Transportasi sebagai bagian dari elemen bentuk perkotaan harus memenuhi standar transportasi berkelanjutan. Nah, salah satu upaya mewujudkan transportasi berkelanjutan itu adalah dengan meningkatkan layanan angkutan massal. Di Kota Solo sana, upaya ini sudah berlangsung dengan beroperasinya Batik Solo Trans. Hari ini kami di Dishub Jabar sangat terhormat dan senang sekali karena diperkenankan untuk berdiskusi dan berbagi kisah sukses Kota Solo dalam mengoperasikan Batik Solo Trans. Sudah bergabung bersama kami yang saya hormati Bapak Direktur BSAT Batik Solo Trans, Bapak Sri Sadat Mojo. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Lalu Bapak Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Solo, Bapak Taufik. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Dan Bapak Kepala Laboratorium Transportasi UNS, Bapak Dr. Budi Yulianto. Selamat siang, salam kenal Bapak Budi. Selamat siang. Selamat siang, salam kenal. Ya. Baik, hari ini kita ada dua Budi berarti ya Bapak-Bapak ya. Di sebelah ujung sana juga ada Pak Budi, Pak. Ada dua Budi nih hari ini. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada kami di Dishub Jabar untuk diperkenankan berdiskusi mengenai operasional Batik Trans Solo. Nah, hari ini kami ingin mendengarkan kisah nih Pak mengenai awal mula terwujudnya Batik Solo Trans ini di Kota Solo. Diskusinya lepas saja ya Pak, semua apabila ingin bertanya dipersilakan Pak Agus Dik. Jadi jangan menunggu saya nih, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Nah, sebelumnya saya dulu boleh ya Pak ya bertanya nih dengan Pak Taufik. Pak Taufik, boleh diceritakan nggak awal mula beroperasinya Batik Solo Trans ini? Kapan mulai beroperasinya, lalu mekanisme pembiayaannya seperti apa? Dipersilakan Pak Taufik. Jadi Kota Solo mengawali semua ini terkait penataan transportasi itu sejak 2007, lalu dengan menyusun sebuah transportasi di Kota Solo yang beberapa rekomendasi yang ada dalam kajian itu. Kalau Kota Solo ingin mempunyai sebuah sistem transportasi yang baik, harus melakukan revitalisasi secara menyeluruh, baik dari pembangunannya, kemudian dari trayeknya, kemudian termasuk dengan pembiayaan operasionalnya. Itu kita selesai kajian sekitar 2009. Setelah 2010 kita sudah mulai, itu diawali dengan kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan pada waktu itu dengan diambil proposal kajian yang kita susun. 2010 alhamdulillah awalnya kita selalu mendapatkan banyak bus. Tetapi dari pusat pada waktu itu tentu bantuannya hanya berupa armada. Sebelum memang dari pusat sudah ada program namanya program service ya pada waktu itu. Namanya dulu
penataan angkutan umum massal dulu disebut kota besar di Indonesia. Dari 25 bis yang kita terima pada waktu itu, karena dari Pemkot Surakarta atau Pemkot Solo belum menganggarkan operasionalnya, akhirnya dulu kita kerjasamakan dengan Forum Damri waktu itu. Damri kebetulan pada waktu itu sudah menjalankan bis kota di Solo. Kebetulan bisnya yang lama itu sudah tidak layak lagi. Kita melalui perjanjian pinjam pakai pada waktu itu, intinya pada waktu Pak Jokowi, intinya ya udah bis yang kita miliki kita kerjasamakan sama Damri untuk digunakan operasional melayani angkutan di kota Solo ini. Alhamdulillah itu sudah berjalan sampai tahun 2013. Dari 2013 ini akhirnya Pak Wali Kota pada waktu itu Pak Jokowi menugaskan kita Dinas Perhubungan itu mendesain secara keseluruhan. Kalau tadi bantuannya tadi hanya untuk satu koridor, kalau Pak Jokowi pada waktu itu sebagai Wali Kota menginginkan keseluruhan jaringan trayek baik bus kota maupun angkot dilakukan revitalisasi semuanya. Disusun kajian 2013 dan alhamdulillah dari kajian itu merekomendasikan dua yang paling prinsip, yaitu kelembagaan, yaitu yang pengusaha bis kota se-Solo sama Pak Wali Kota minta dijadikan satu kelembagaan atau namanya konsorsium. Masuk yang angkot ada sekitar 450 pada waktu itu kepemilikan angkot. Beliau juga minta dijadikan satu konsorsium menjadi sebuah ya memang sebuah proses panjang untuk itu, ya dengan segala pro kontra, segala yang menolak mendukung, saya kira itu ya sebuah permasalahan yang harus dihadapi. Ya. Saya kira di Bandung juga sama, saya kira di Jakarta pun saya kira untuk proses menuju itu sebuah proses panjang. Kalau mau diceritakan di sini nggak sampai besok subuh nggak selesai nanti Mbak. Akhir cerita 2013 konsorsium kita terbentuk, yaitu konsorsium PT Bengawan Solo Trans. Itu pemegang sahamnya pengusaha-pengusaha bis kota yang ada di kota Solo ini. Nah, pada waktu itu Pak Wali Kota setelah konsorsium terbentuk, terus bagaimana pemerintah kota ini bisa andil dalam melakukan penataan. Akhirnya kita dulu mengusulkan pengadaan armada. Karena untuk pembiayaan operasional dengan brand service, Pemda pada waktu nggak kuat. Akhirnya dulu secara bertahap sejak 2013, 14, 15 sampai 2016 ya, itu besar setiap tahun kita pengadaan bus. Baik yang bersumber dari APBD, bersumber dari APBD provinsi lewat bantuan gubernur maupun bantuan APBN. Dengan singkat cerita, kita punya aset sekitar 100-an bis kota. Angkotnya ada 121 angkot yang merupakan aset dari pemerintah kota Surakarta semuanya. Semua aset-aset ini yang kita kerjasamakan dengan konsorsium bis kota sama konsorsium angkot. Dan alhamdulillah itu berjalan 2013 sampai 2018. Meskipun untuk SOP, SPM-nya ya tidak bisa dibandingkan ya kalau pelayanannya menggunakan brand service seperti itu. Jadi yang penting pada waktu itu masyarakat bisa terlayani dengan bis kota dan angkutan kota dengan armada yang lebih layak daripada kendaraan yang lama dulu, karena bisa juga menggunakan AC semuanya pada waktu itu. Memang kalau secara headway, waktu tunggu, frekuensi, termasuk jam perjalanan, ya, itu dulu masih kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada pada waktu itu. Dan kita
pada waktu itu sudah berjalan untuk bis kotanya ada 3 koridor. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Budi sama Pak Sekjen ya, ada 3 koridor bus, sama ada 5 koridor angkutan kota atau feeder. Nah, ceritanya ini dimulai 2017 dengan angkutan transportasi online ya, yang merubah semua kondisi transportasi umum, mungkin bukan di Solo saja, saya kira pada seluruh Indonesia. Itu memang sudah tidak bisa bersaing lagi untuk angkutan umum kalau tidak ada subsidi dari pemerintah pada waktu itu. Dan puncaknya itu 2018 akhir 2019 dari konsorsium bis kota maupun angkutan kota ini sudah angkat tangan, dia sudah menyerah mengalihkan semua aset bis kota ke Pemda kalau dari pemerintah tidak ada bantuan subsidi operasionalnya. Nah, pada waktu itu Pak Wali Kota kita, Pak Hadi Rudiatmo, meminta kajian yang kita buat. Beliau langsung mendatangi Pak Menteri, Pak Budi Karya Sumadi, menceritakan semua kondisinya. Dan alhamdulillah data yang disambut di pemerintah pusat, kita dijanjikan 2020 akan mendapatkan program yang namanya Pilot Service pada waktu itu. Yang sebenarnya dulu diperuntukkan untuk kota-kota besar, untuk ibu kota provinsi dulu infonya. Cuman infonya dengan kondisi yang waktu singkat itu dari Surabaya dulu nggak siap. Dia menyerahkan kuotanya untuk kota Solo waktu itu mengerti kami. Nah, kami secara kelembagaan kami sudah siap. Kami secara perencanaan desain koridor, infrastruktur kami juga sudah siap. Yang nggak siap hanya kemudian operasional. Dengan ada info seperti itu, kami dari Pemkab Surakarta langsung kirim surat ke Pak Menteri, intinya kami dari Solo siap menerima kegiatan pilot service untuk pariwisata di kota Surakarta. Dan tahun 2020, alhamdulillah disepakatilah penandatanganan kontrak kerjasama antara Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen, Pak Wali Kota Solo bersama 5 kota besar yang lain pada waktu itu. Dimulailah operasional pariwisata dengan pembiayaan pilot service melalui pemerintah pusat bulan Juni 2020. Yang pada waktu itu kita hanya bus 4 koridor, dan berjalannya waktu alhamdulillah kita selalu membuat kajian-kajian terus untuk evaluasi, dan kita pindahkan ke Pak Menteri. Dan kondisi sekarang kita bisnya sudah 6 koridor dan angkot feedernya juga sudah pilot service semuanya, total ada 6 koridor. Jadi total semua yang melayani kota Solo ini ada 12 koridor, baik di bis kota maupun angkutan kota. Dengan jaringan yang ada saling terintegrasi, sambung menyambung koridornya, infrastrukturnya yang menyiapkan dari Pemkot, alhamdulillah dari kondisi terminal, shelter, halte, kemudian pedestrianisasinya itu kami siap semuanya. Dan dengan kenyamanan yang ada ini ternyata masyarakat cukup mendukung semuanya, dipastikan dari hari ke hari jumlah penumpang kita selalu meningkat. Kondisi sekarang ini sudah hampir 21.000 penumpang yang menggunakan layanan batik Solo ini. Mungkin untuk awal pembukaan seperti itu Mbak Rara, nanti ditambahkan Pak Dr. Budi dan Pak Sadat, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi saja. Itu matur nuwun dari kami, matur nuwun, terima kasih. Cukup panjang ya Pak ya perjalanan hingga terwujudnya operasional BRT seperti saat ini di Kota Solo ya Pak. Nah, saya beralih ke Pak Budi Yulianto Pak. Mohon izin Pak, kalau di Kota Solo
sebenarnya permasalahan utama dalam penyelenggaraan angkutan massal di Kota Solo itu seperti apa ya Pak? Dan apakah dari sudut pandang akademisi ya Pak ya, apakah kehadiran bus batik Solo Trans ini menjawab kebutuhan dan mengubah persepsi masyarakat terkait dengan angkutan massal, sehingga preferensi masyarakat untuk menggunakan angkutan massal menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya? Bagaimana Pak Budi? Jadi kita prediksi waktu itu sebenarnya kalau dengan adanya bantuan by the service ini, antusias masyarakat tentunya tinggi ya. Hanya saja kok kebetulan waktu itu COVID, sehingga ini menjadi sebuah kendala bahwa angkutan umum ini belum bisa maksimal karena harus mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Sehingga kalau kita melihat fluktuasi daripada penggunaan kendaraan angkutan umum batik Solo Trans ini juga belum maksimal. Kalau kita melihat kalau kita melihat ataupun kita prediksi pada kondisi normal, kita yakin semua bahwa pengguna angkutan umum ini akan sangat masif sekali pada waktu itu kalau memang tidak ada COVID. Itu bisa kita lihat saat ini ya, dari fluktuasi yang ada saat ini di tahun 2022 setelah masa COVID ini sudah mulai menurun, ini terjadi peningkatan yang relatif signifikan dari pengguna angkutan umum di Kota Surakarta. Khususnya untuk bus ini saya bisa memberikan gambaran bahwa di awal Januari itu untuk koridor 1 itu Januari itu sekitar 113.000 penumpang. Kemudian Februari, Maret, April, Mei saat ini sudah 150.000 penumpang. Jadi terjadi peningkatan 40.000 penumpang ya dalam masa selama berapa bulan ini, 4 bulan ini, karena saya anggap ini sudah berbeda dengan kondisi COVID ya, walaupun kapasitasnya masih 75%. Kemudian yang koridor 2 ini Januari 45.000, kemudian saat ini sudah 57.000. Kemudian koridor 3 53.000, sekarang 61.000. Kemudian koridor 4 50.000, sekarang sudah 58.000. Kemudian yang menarik ini, koridor yang baru saja di launching pada awal tahun 2022 ini mengkoordinasikan tidak hanya di Kota Solo tapi juga menuju ke Kabupaten Sukoharjo ya. Terminusnya itu ada di Kota Sukoharjo. Ini awal tahun Januari ini sekitar 20.000. Ini sekarang menjadi 47.000. Masif sekali ini. Dan juga untuk koridor 6 juga yang menuju ke Sukoharjo ini 25.000 menjadi 33.000. Nah, kalau kita melihat fenomena yang ada, saya anggap bahwa terjadi artinya angkutan umum ini menjadi salah satu pilihan bagi pergerakan masyarakat sekitar. Dan memang hal ini juga dipicu karena dengan semakin banyaknya koridor yang mengintegrasikan antara satu dengan yang lainnya, ini tentunya akan menambah pengguna kendaraan karena coverage area ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat tadi dengan adanya penambahan koridor 56 yang menuju ke Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, ini juga berpotensi terhadap penambahan dari jumlah penumpang. Dan satu hal lagi yang menjadi hal tantangan yang memang awal-awal proses pembuatan jaringan ini, yaitu terkait dengan keberanian pemerintah kota untuk mengaplikasikan sistem satu arah kontraflow, Mas. Karena ini sebenarnya juga tidak mudah kalau kita melihat prosesnya. Itu dulu sampai terjadi perdebatan demo yang mengakibatkan konflik sosial ya. Tapi itu alhamdulillah bisa diantisipasi oleh pemerintah. Kemudian yang terimplementasi sistem kontraflow saat ini yaitu yang berada di jalur utama Kota Surakarta, ya, di Jalan Slamet Riyadi. Nah,
keberadaan kontraflow ini ternyata juga memicu dari pusat-pusat bangkitan yang ada di dalam kota. Karena sebelumnya jalan itu adalah satu arah, sistem satu arah. Karena kalau sistem satu arah dengan kurang lebih kalau jaraknya itu sekitar 3 km ya, 3 km, 4 km, ini cakupan areanya itu cukup panjang sehingga orang yang menggunakan angkutan umum itu rendah. Karena orang itu akan mau menggunakan angkutan umum kalau naik dan turunnya itu di lokasi yang sama. Nah, ini juga menjadi salah satu pemicu bagi masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Dan kebetulan dengan adanya kontraflow ini kan tentunya memberikan efek waktu tempuhnya itu juga relatif handal. Karena ya ini sebenarnya merupakan eksklusivitas dari jalur kontraflow yang ada di Kota Surakarta. Nah, daerah di kawasan kontraflow ini tidak hanya satu koridor saja, tapi ini merupakan bagian integrasi dari beberapa koridor, tidak hanya berbasis bus, tapi juga berbasis feeder. Nah, ini dengan asumsi kondisi saat ini masih 75% dan pengguna untuk anak-anak sekolah itu juga masih relatif rendah karena beberapa koridor ini memang mendapatkan artinya pengguna angkutan umum ini relatif banyak dari anak-anak sekolah. Contohnya koridor 2 ini adalah merupakan rute-rute yang mengakomodasi dari pergerakan anak-anak sekolah. Dan saya pikir dari by the process pengguna angkutan umum di Kota Surakarta makin banyak karena ini juga diikuti dari program-program pemerintah seperti dari Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi tidak hanya menuju ke anak-anak sekolah baik SMP, SMA, namun juga ke kelurahan-kelurahan, ke masyarakat untuk memberikan informasi bahwa Kota Surakarta memiliki angkutan umum dan konsep-konsep angkutan umum yang memberikan salah satu upaya mengurangi permasalahan kemacetan di Kota Surakarta. Dan terakhir beberapa bulan yang lalu kita diskusi dengan Wali Kota Surakarta. Salah satu yang saya sampaikan bahwa dalam agar angkutan umum ini menjadi lebih sustain dan semakin banyak penggunanya, kita juga perlu melakukan kolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Kota Surakarta. Contohnya di Universitas Surakarta ini kan merupakan tarikan yang sangat besar sekali. Nah, tentunya dengan konsep kampus yaitu Green Campus, kemudian di Kota Surakarta dengan Green City ini konsepnya tidak sendiri-sendiri, tapi saling sinergi. Artinya kampus memiliki tarikan yang besar, di mana juga menjadi masalah karena saya sampaikan di sini kalau waktu normal itu UNS itu kendaraan yang masuk ke kampus itu hampir sekitar 35.000 sehari untuk sepeda motor dan 4.000 mobil. Nah, ini bisa menjadi sebuah demand yang besar bagi Batik Solo-Trans. Dan ini kalau ada kerjasama antara kampus dan pemerintah kota dan operator, ini menjadi sebuah program yang sinergi dan sangat bagus sekali. Dari pihak kampus bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kawasan kampus, pemerintah kota juga akan terkurangi kemacetannya, dan operator bisa menjalankan operasinya lebih baik nantinya ya kalau memang ada pendanaan diserahkan ke operator. Nah, demikian Mbak dari pandangan saya.